Oke, perawat datang di tempat yang untuk memandikan. Kita taruh bayinya, lalu kita langsung cek untuk mengecek suhunya terlebih dahulu. Apakah bayi ini mengalami hipotermia atau tidak? Kita cek. Oke, di sini 37 derajat Celcius, artinya normal. Itu bisa kita mandikan. Selanjutnya, kita juga di sini sudah menyiapkan air matang atau air bersih. Dan di sini air sabun untuk membilas sabunnya. Oke, selanjutnya di sini juga ada wastafel teman-teman. Ada wastafel ini. Oke, lanjut kita buka bayinya. Selanjutnya kita menggunakan handscoon di memori. Setelah itu kita ambil wastafel bersih terlebih dahulu. Oke, ambil. Lalu kita membersihkan bagian matanya terlebih dahulu dengan menggunakan jempol untuk mata kanan dan telunjuk untuk mata kiri. Kita pakai wastafnya dengan cara seperti ini. Kita usapkan kanan lalu kiri. Lalu jika sudah, kita kembalikan wastafnya untuk dibersihkan. Oke, kita ambil lagi lalu peras. Kita sekarang membersihkan bagian mukanya. Oke, sudah dibersihkan bagian mukanya. Setelah itu, setelah di bagian muka, kita ke bagian kepala sambil kita menginspeksi apakah di sini terdapat lesi atau tidak di bagian kepalanya. Di sini terlihat tidak ada lesi. Kita ambil wastafel yang untuk sabun, kita sabunnya, kita peras, lalu kita bilas, usap bagian kepalanya. Oke, setelah itu kita keringkan, bilas dulu. Kita ambil wastafel lagi yang bersih, kita bilas sampai bersih. Oke, jika sudah bersih, kita langsung keringkan saja, karena kalau tidak dikeringkan nanti kedinginan guys, bahaya hipotermi. Oke, setelah itu kita bagian leher, kita menggunakan air sabun. Kita bersihkan bagian leher, belakangnya. Oke, jika sudah bagian lehernya, kita bilas lagi. Kita peras. Oke, sudah bagian leher, sudah kita bilas. Lalu selanjutnya, setelah itu kita lanjut ke bagian dadanya. Dada menggunakan air sabun. Kita bagian dadanya jangan sampai pusar ya teman-teman. Oke, setelah itu dadanya, lanjut ke bagian tangannya. Tangannya jangan lupa sampai jari-jarinya, sebelahnya juga, tangan sebelahnya. Oke, setelah itu kita bisa bilas terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa bilas, peras, setelah dibilas terlebih dahulu air sabunnya. Oke, setelah itu kita keringkan lagi karena takut kedinginan ya teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kita di bagian punggung dengan cara seperti ini teman-teman. Ini untuk bagian leher dan ini untuk tangannya. Jadi kita seperti ini, lalu capit tangannya, lalu kita balikan. Oke, sambil kita cek apakah bayinya itu pup atau tidak. Jika bayinya pup, itu popoknya itu jangan dibuka terlebih dahulu. Jika ini tidak pup, itu bisa kita ambil sampai popoknya. Jadi di sini tidak pup ya teman-teman. Jadi kita bisa ambil saja popoknya. Ambil popoknya, kita menggunakan air sabun. Oke, kita bersihkan. Setelah itu kita bilas menggunakan air bersih, lalu diperas. Oke, sudah bagian belakang. Lanjut kita di bagian ekstremitas bawah. Air sabun, kakinya lagi. Ya, setelah itu langsung saja kita bilas gunakan air bersih. Oke, setelah dibilas, selanjutnya kita ke bagian genitalia ini kita misalkan lebih baiknya menggunakan kapas ya teman-teman. Kita bisa menggunakan kapas. Nanti caranya itu misalkan cewek, kita bisa membutuhkan kapas 5. Jadi yang pertama itu kapas untuk labia mayora kanan, lalu 2 labia mayora kiri,
lalu yang ketiga labia minora kanan, lalu yang keempat labia minora kiri, lalu yang kelima itu meatus sampai dengan anus. Tapi untuk misalkan untuk lelaki itu bisa dari kita tarik dulu si kulupnya itu, si penisnya, lalu kita bersihkan dari atas ke bawah, memutar, bersihkan. Oke, setelah dibersihkan lalu kita bisa keringkan terlebih dahulu. Dan misalkan cewek itu membersihkan genitalianya tidak usah memakai sabun. Nanti jika cowok itu tidak apa-apa menggunakan sabun. Lalu bilas, jangan lupa. Lalu kita keringkan. Lalu kita bawa ke tempat selanjutnya. Oke, perawat sudah datang di kamar. Lalu kita tarik si bayi, kita buka, lalu kita inspeksi apakah di sini ada tanda-tanda infeksi, apakah ada merahan, lalu selanjutnya apakah ada pembengkakan, lalu selanjutnya kita juga merasakan apakah di sini ada aroma yang tidak sedap atau sedikit busuk ya teman-teman. Di sini tidak ada, yang normal semuanya. Kita bisa melakukan pembersihan. Kita di sini menggunakan kasa, namun di sini saya menggunakan kapas. Karena apa? Iya, karena tidak ada. Lanjut, sini ada air matang teman-teman. Kita celupkan ke air matang. Set. Selanjutnya air matang itu air hangat ya teman-teman maksudnya. Terus selanjutnya kita bersihkan dari ini terlebih dahulu sekitarnya. Kita bersihkan di area sekitar tali pusat. Setelah itu kita ganti buang, kita ambil baru kasarnya, kita celupkan lagi. Set. Setelah itu kita bersihkan di tali pusatnya dengan cara dari bawah ke atas. Caranya memutar seperti ini. Set, kayak gitu. Kita bersihkan, memutar dari bawah ke atas. Set. Oke, sudah dibersihkan. Lalu selanjutnya kita buang. Selanjutnya kita setelah ini kita bisa keringkan dulu. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan minyak telon supaya hangat bayinya. Setelah itu kita memakai popok. Lebih baik popoknya itu yang berbahan kain teman-teman, jadi supaya tidak mengganggu si bayinya ya, biar aman. Popok bayi ingat mengikatnya itu di bawahnya tali pusatnya, supaya kita bisa mengontrol apakah si bayinya ini terjadi infeksi atau tidak di bagian tali pusatnya. Setelah itu kita menggunakan baju. Setelah menggunakan baju, kita bisa digedong bayinya. Oke, di sini digedong. Namun sebelum digedong, jangan lupa kita tes menggunakan termometer terlebih dahulu. Apakah di sini terjadi kenaikan suhu ataukah penurunan suhu? Kita lihat. Oke, di sini suhunya tetap 37 derajat, artinya normal. Oke. Selanjutnya kita akan kembalikan kepada si ibunya. Bye. Di sini saya masih bersama adik bayinya yang ingin kita serahkan kepada ibunya. Jadi kita juga menjelaskan kepada ibu ini jadi bayinya sudah saya mandikan. Lalu saya juga sudah mengecek tadi di bagian kepalanya itu tidak ada luka, tidak ada lesi. Lalu selanjutnya di bagian tali pusatnya itu tidak ada tanda-tanda infeksi. Setelah itu kita mengecek bagian genitalianya, itu juga tidak ada tanda-tanda infeksi ya ibu. Lalu kita serahkan. Nanti ibu, saya 2 jam ke depan saya kembali lagi ya ibu untuk mengecek apakah si dede bayinya ini pup atau tidak, atau BAK atau belum gitu. Dan juga nanti saya mengecek untuk suhunya ibu. Tadi saya juga sempat mengecek suhu sebelum mandi dan juga setelah mandi, itu hasilnya normal ibu, 37 derajat Celcius. Jadi saya berikan bayinya ke ibu.